Ya, selamat datang kembali di kelas probabilitas dan statistik. Sebelumnya kita sudah membahas mengapa kita menggunakan metode kuadrat terkecil. Lalu di bagian ini akan dibuktikan bahwa ternyata metode kuadrat terkecil ini adalah salah satu metode yang paling baik ya untuk melakukan regresi linear. Ya, kita mulai di sini adalah pembuktian. Asumsi awal yang kita ambil adalah bahwa galatnya var epsilon i itu adalah berdistribusi normal ya, dengan min 0 dan variansi sigma kuadrat. Nah, terus kita asumsikan lebih jauh bahwa errornya untuk masing-masing i ini, masing-masing error ini adalah independen, jadi tidak mempengaruhi satu sama lain. Ya, tentunya kalau kita melakukan eksperimen berulang-ulang, maka estimasi kita beta 0 dan beta 1 ini akan berbeda-beda ya. Dengan data yang didapat berbeda sedikit, maka B0 dan B1 yang didapat akan beda. Sehingga kita tuliskan B0 dan B1 ini dengan menggunakan random variable B0 besar dan B1 besar. Ya. Nah, karena tadi awal kita asumsikan nilai X-nya bukan random variable, maka nilai B0 dan B1 ini bergantung pada variasi nilai Y. Ya. Atau ya lebih tepatnya, random variable Y1, Y2, sampai Y ke N. Nah, karena asumsinya independen, errornya independen, maka random variable YI juga adalah independen. Ya, dengan min garis regresinya itu. Dan variansinya sama, asumsi di awal juga adalah sigma kuadrat. Sehingga darinya kita bisa menurunkan buktinya bahwa B0 dan B1 besar itu adalah estimator tak bias dari koefisien regresi beta 0 dan beta 1. Yang beta 1 kita tuliskan ulang dengan mengganti YI kecil dan Y bar kecil menjadi YI besar dan Y bar besar. Ya. Kita hitung, kita sederhanakan bentuknya menjadi jumlah dari CI dikali Y ke I. Ya. Jadi kita simpulkan, karena yang suku awal-awal ini bukanlah random variable, kita tuliskan dia adalah sebuah random variable dikalikan suatu konstanta CI. Ya. Nah, karena kita lihat B1 dan YI ini adalah ya ada fungsinya ya, fungsi random variable, kita ingat lagi. Nah, nilainya mu B1 itu akan menjadi sama dengan beta 1. Dan sigma B1 kuadrat itu adalah sigma kuadrat dibagi jumlah dari XI dikurangi X bar kuadrat. Ya. Kita lihat di sini kenapa yang atas bisa kita dapatkan. Karena bagian kanan ini adalah berdistribusi normal, maka B1 ini juga akan berdistribusi normal ya. Dengan nilai-nilai parameternya diturunkan didapat seperti itu. Nah, diketahui juga bahwa kalau kita menghitung B0 adalah rata-rata Y dikurangi B1 dikali rata-rata X, maka kita hitung min dari YI untuk semua I ya. Yaitu Y bar itu adalah beta 0 tambah beta 1 dikali X bar tambah var epsilon. Ya, kita substitusikan nilai-nilai yang tadi. Nilai Y itu kita substitusikan ke persamaan awal. Sehingga didapat nilai beta 0 tambah beta 1 dikurangi B1 dikali X bar ditambah rata-rata error var epsilon. Sehingga kita dapatkan expected value dari B0 ya adalah kita turunkan saja, bisa dibaca kembali lagi ke beta 0. Dari sini telah terbukti bahwa B0 dan B1 adalah estimator tak bias dari beta 0 dan beta 1 karena expected value-nya itu sama dengan nilai parameternya. Ya. Dari sini didapatkanlah hitungan baru yaitu variansi dari B0 besar itu adalah XI kuadrat, jumlah dari XI kuadrat dibagi N dikali jumlah dari XI dikurangi X bar kuadrat dikali sigma kuadrat. Nah, tapi seringkali
sigma kuadrat juga tidak kita ketahui, maka kita hitung S ini ya, sigma kuadrat kita dekati dengan S. Yang mana kita pelajari notasi baru dulu, yaitu SXX. Itu untuk XI dikurangi X bar kuadrat. SXY itu adalah jumlah dari XI dikurangi X bar dikali YI dikurangi Y bar. Dan SYY itu adalah jumlah dari YI dikurangi Y bar kuadrat. Yang mana kalau kita gunakan notasi ini, maka B1 ngitungnya langsung SXY dibagi SXX. Ya. Selanjutnya kita tuliskan ulang lagi SSE, sum of square error. Dari definisinya kita turunkan, kita substitusikan variabel-variabelnya, didapatkan hasil adalah SYY dikurangi B1 SXY. Nah, inilah yang menjadi dasar kita untuk mengestimasi variansinya ya. S kuadrat itu sama dengan SSE dibagi N per 2. Itu adalah sama dengan jumlah dari ini ya. SYY dikurangi B1 SXY dibagi N-2. Inilah variansi ya. Variansi dari random variable Y-nya itu. Nah, nilai ini kita sebut sebagai mean kuadrat galat atau sering disebut MSE, mean squared error. Nah, ini buktinya juga bisa dibaca sendiri ya, bahwa ternyata SSE ini ada pembagian N-2-nya itu didasarkan pada penurunannya. Ya, kita turunkan. Didapat SSE itu sama sigma dikali N-2. Sehingga diperoleh expected value dari SSE itu adalah sama dengan N-2 dikali sigma kuadrat. Yang mana kalau kita putar balik, expected value dari S kuadrat itu sama dengan expected value dari SSE dibagi N-2 yang mana sama dengan sigma kuadrat ya. Jadi benar rumusnya S kuadrat itu adalah SSE dibagi N-2. Jadi contohnya kita menghitung sum of square error. Dengan kasus data center tadi, langsung saja kita lewat ke perhitungannya ya. Kita hitung dia sebagai SSE dibagi N-2. SSE sendiri ini adalah SXY dikurangi B1 dikali SXX. Ya. Kita lihat di sini SXY-nya 257 dikurangi B1 2,9 dikali SXX. Ya 257. 766 dikurangi 2,979 kali 257. Sehingga didapat SSE-nya adalah 86,72. Kita bagi dengan 4 ya. Karena N-nya 6, maka N-2-nya 4. Didapat hasil S kuadratnya adalah 21,68. Seperti itu.